Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di episode yang terbaru, episode Tiru UI ya. Di sini kita mau mungkin ini yang bakal jadi playlist. Di playlist ini gue akan mencoba beberapa UI yang ada di aplikasi-aplikasi yang sudah kita ketahui, di aplikasi-aplikasi mobile pokoknya. Nah, kita akan mencoba-coba UI tersebut. Nah, di sini kita memakai framework yang bernama Flutter. Bagi teman-teman yang udah tahu Flutter, pastinya teman-teman tahu ya, Flutter itu adalah sebuah framework di mana framework itu untuk membuild atau membuat aplikasi mobile ya. Untuk membuat selain React Native ya, ada dua React Native ya. Selain Native ada juga yang namanya Flutter. Nah, Flutter ini menggunakan bahasa pemrograman Dart ya. Jadi udah input sampai si Dart-nya ini. Oke, di sini langsung aja ya. Kita mau buat apa hari ini? Nah, di episode pertama ini kita mau menirukan ya UI si Tokopedia ya. Mungkin nggak sama sekali mirip ya, karena di sini hanya apa namanya gambaran sekilas aja ya. Kalau kalian benar-benar mirip nggak ya? Kalau dibilang mirip nggak, bentuknya kayak apa? Kayak gini teman-teman. Ya, oke ya. Tuh. Ini adalah contohnya ya teman-teman. Nah, ini bakal yang mau kita tiru ya. Kurang lebih seperti ini. Bakal gue zoom dulu. Coba tuh ya. Ini ya, seperti ini kurang lebih. Tuh. Di sini kita membuat login page-nya aja, teman-teman. Ya. Di sini ada bagian header-nya ya, atau bagian atasnya. Di sini body-nya nih. Ada gambarnya, ada login, ada username, ada password. Aduh, logos. Aduh, ini kenapa ya? Ini login aja ya, login. Kita jadi logos ya, belum daftar singkat. Oke, pokoknya kita nanti ingin membuat seperti ini, teman-teman. Ya, kurang lebihnya ya seperti ini. Nah, di sini kita butuh yang namanya aset ya. Aset yang kita butuhkan adalah gambar ya. Di sini kalau kalian lihat di sini ada gambar ya. Ini itu gambar teman-teman. Ya, ini adalah gambar. Nah, kita membutuhkan itu ya. Hanya satu aset aja sebenarnya sih ya. Nah, sisanya udah gitu aja ya. Satu aset aja. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka ya, teman-teman buka text editornya masing-masing ya, entah itu VS Code ataupun Android Studio ya. Di sini gue memakai VS Code ya, nih, oke, dibuka aja. Sebelumnya gue udah punya asetnya ini ya, si gambarnya ini. Jadi teman-teman kalau belum punya bisa download aja ya, ada di Google. Oke, di sini langsung aja kita buat file Flutter ya. Kita buat file Flutter. Oke, sekarang kamu bisa ke view, terus ke command palette ya. Terusnya, tulis aja Flutter new project nih ya. Flutter new project, Flutter new project ya. Gitu. Kalau sudah di enter aja. Nah, pilih yang application ya, karena kita membuat aplikasi. Nah, teman-teman bisa silakan pilih foldernya, folder yang teman-teman bisa bikin folder baru ataupun teman-teman yang udah punya folder silahkan ya, tinggal dipilih aja. Di sini gue udah punya folder sebelumnya ya. Di sini mana nih? Ini nih, gue udah punya project folder ya. Gue pakai folder latihan, terusnya dengan nama Topet aja ya teman-teman, Topet gitu ya. Oke ya. Oke, kalau sudah di enter aja. Oke ya, bisa. Tuh ya. Kalau gua udah punya folder latihan. Cuman kalau teman-teman yang belum punya folder bisa new folder aja ya. Gitu. Ya bisa bikin folder baru ya. Di sini sangat berguna ya teman-teman. Mungkin buat kakak-kakak kuliah semester berapa ya? Kalau di TI itu mungkin dapatnya semester 5 lah ya. Semester 5 dapat ada yang namanya mobile programming, mata kuliah mobile programming. Nah, oke, sekarang udah ya, udah seperti ini kita tuh. Oke, ya seperti ini ya tampilan awalnya dengan bawaan filenya main.dat ya, main.dat. Sekarang langsung aja di sini kita hapus aja nih, ini kan nggak pakai ya, kita hapus dari sini, kita hapus nih, kontrol.
ya, select aja. Eh, Nah, aku sampai sini aja teman-teman, ya. Aku sampai sini aja, oke. Nah, di sini kita bisa pakai langsung aja, kita tulis aja STL, cukup teman-teman tulis STL. Bentar. Ini STL, waduh, nggak autocomplete. Biasanya autocomplete STL. Ini mungkin masih baru ya, masih baru. Jadi ntar gua refresh dulu aja. Hmm. Nah, kan biar agak-agak seger gitu ya. STL. Kenapa tidak autocomplete? Aduh, sebentar ya, tunggu aja dulu. Nih, biasanya kalau udah menulis STL, nanti ada bacaan stateless widget ya. Nah, ini udah mulai ya. Udah, oh ya tadi analyzing, masih analyzing ya. Ya, masih analyzing. Nah, sebentar ya, udah mulai ya, STL, masih analyzing teman-teman. Nah, ya, kita pakai STL. Nah, nanti kalau udah ada bacaan Flutter stateless widget, teman-teman enter aja. Oke, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman langsung aja ketik. Ini kan masih error ya. Ini masih error nih, ada my app. Ya, sesuaiin aja sama yang ininya, my app. Oke. Nah, tulis di sini ya my. Oke, tadi aturan kayak gini. Tadi ya STL lagi. Nah, tulis aja my app. My app. Tuh, nanti dia buatin di atasnya di sini dibuatin ya, otomatis ya. Oke. My app gitu. Ya. Oke ya. Nah, sekarang ya sudah kita buat alternatifnya. Sekarang langsung aja kita siapkan yaitu yang namanya tadi, gambarnya tadi ya, si gambar topetnya tadi. Ya, sekarang gue udah punya gambar sebelumnya di sini. Oke, sebelum gambar kita buat aja folder yang menyimpan aset-aset dari gambar itu. Teman-teman bisa klik ini aja. Oke ya. New folder, kalau gua kasih nama foldernya gambar gitu. Nah, di sini nanti gambar yang tadi bakal gue masukin ke folder ini, ya. Oke, gue sebelumnya udah punya, ya. Di sini gue udah punya, gue buka dulu. Gue udah ngedownload dari Google. Sebelumnya mana ya? Oke, ya. Ini bisa gue ini aja drag ya, drag, drag, set. Oke, oke masuk ya. Nih kalau gue klik, oke ya, sudah ya. Masuk ya. Ini udah bentuknya PNG nih teman-teman. Gitu ya, udah berbentuk PNG. Jadi namanya backgroundnya udah hilang. Oke. Nah, kita udah menambahkan gambar. Nah, kita kalau dalam Flutter itu kita nggak bisa langsung aja kayak HTML, CSS yang langsung dipanggil aja gitu ya, nggak bisa. Kita harus nambahin asetnya dulu, ya. Nambahin asetnya dulu. Di mana paspek ada yang namanya paspek YAML, ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada di paling bawah nomor 3 ada bacaan paspek YAML. Nah, teman-teman klik aja file ini, ya kita tambahkan dulu si foldernya gambar topet.png ya. Mungkin kalau teman-teman udah biasa HTML tinggal panggil aja udah enak. Kalau enggak, kalau si Flutter ini enggak ya, harus kita tambahkan dulu. Nah, tambahkannya di mana teman-teman? Tambahkannya ini teman-teman bisa di sini ya. Di sini nih coba di line 61 ada yang namanya aset. Di sini teman-teman buka gitu ya. Teman-teman buka ya. Nah, ya teman-teman buka terusnya di sininya juga nih bisa teman-teman di sini. Di sininya juga teman-teman hapus ya. Bisa dihapus aja. Nah, ini komen ya, ini komen nih. Nah, bisa dibuka, dihapus. Nah, diganti jadi sesuai folder teman-teman yang buat. Kalau tadi kan saya bikin folder gambar, gambar, gambar ya, gambar. Nah, gambar topet.png kalau gue ya kan topet.png ya, sesuaiin aja sama teman ini apa namanya file teman-teman udah ini gambar topet.png ya, disesuaikan di sini kalau tadi teman-teman ya. Tuh, coba gambar topet.png ya, kita masuk ke folder gambar. Habis di folder gambar ada namanya file yang namanya topet.png, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah teman-teman bisa save aja dengan Ctrl S ya. Tuh, nanti dia akan mengget ya. Oke, kita set sudah, kita lanjut lagi ke main.dat-nya. Kita balik lagi ke main.dat-nya.
Nah, sini ya. Oke, di sini kita tidak mereturn kontainer, melainkan kita mereturn yang namanya material app, ya. Ini bisa teman-teman hapus saja material app, ganti aja material app, gitu, ya, oke, gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman merasa risih dengan line biru ini, bisa teman-teman hapus saja line biru ini, ya. Mungkin sebagian udah sering ya, apa namanya, ngelihat line biru ini merasa risih. Nah, kita balik lagi untuk menghapusnya ini, kita balik lagi ke Passport YAML, ya. Di Passport YAML ini, teman-teman bisa hapus file Flutter nih. Coba dilihat line nomor 47, ada yang namanya Flutter links. Nah, teman-teman bisa hapus atau komen aja, pokoknya di nonaktifin aja. Kalau saya di komen aja gini, pokoknya nonaktif ya. Nah, ini kalau udah di Ctrl S lagi, ya, Ctrl Save, ya, bisa dihapus atau bisa juga di komen aja, ya, atau di nonaktifkan. Oke, ini kalau udah ke main.dat, tuh udah nggak ada lagi, ya, udah nggak ada link birunya lagi, ya, udah nggak ganggu di mata, gitu ya. Oke, di sini material app kita punya, kita bikin dulu nih di sini. Kita langsung aja kita bikin app bar-nya ya. Ini bagian app bar-nya kita bikin dulu. Di sini itu kalau teman-teman lihat app bar-nya itu warna hijau ya. Warna hijau dan juga ada bacaan, ada logo, ada teks yang berjudul Tokopedia yang bernama begitu. Kita sekarang langsung aja ke VS Code, terusnya kita balik lagi. Di sini kita bikin yang namanya bar, app bar, bentar, app bar, return material. Oh, belum teman-teman. Dari return material app kita bikin scaffold. Ya, apa sih scaffold itu? Jadi teman-teman kalau bisa lihat di sini ya, scaffold itu ini apa bentuk dari seluruh aplikasinya ini ya, template-nya dari seluruh aplikasinya ini namanya scaffold ya. Kayak ada app bar-nya seperti ini, bodinya seperti ini, itu yang namanya scaffold. Langsung aja kita child ya. Maksudnya child itu jadi di dalam material app terdapat yang namanya anak yang bernama scaffold. Kenapa tidak bisa, teman-teman? Oh, home ya, home. Oke, home-nya kita ya, jangan lupa ya. Home-nya kita kasih yang namanya scaffold gitu. Scaffold. Nah, di sini ya. Tuh, oke, scaffold ya. Scaffold tanda kurung. Nah, di dalam scaffold ini kita child ya, child apa namanya, punya app bar, bukan child. Kita punya yang namanya app bar. Ya, app bar itu apa sih? App bar itu ini, teman-teman. Tuh ya. Nih, tuh bagian atasnya ini. Oke ya, udah paham ya. Nah, di sini di app bar ini kita punya yang namanya widget app bar. App bar. Nah, nih dalam kurung ya. Nah, di widget app bar ini ada apa aja? Nih kalau saya hover kayak gini ada muncul tulisan nih, kita bisa memberikan yang namanya widget, ada leading, artinya kita bisa memberikan title, kita bisa memberikan actions ya, kita bisa memberikan flexible, bottom, elevation ya, shadow ya, shape, background ya. Nah, ini kita berikan. Nah, yang pertama kita berikan yang namanya dulu background ya. Oke, di sini teman-teman bisa running aja dulu ya. Ini bisa di running dulu ya. Kita running dulu aja ya, teman-teman ya. Sebelum kita ngasih background, kita running dulu bentuknya seperti apa. Nih, bentar. Mungkin di proses running ini agak lama, jadi harus gua pause dulu aja dulu ya. Oke, nah ini kurang lebih hasil runningnya seperti ini ya. Tuh, bisa dilihat di sini udah kebentuk scaffold ya. Nah, ini sudah seperti ini teman-teman kalau kayak gini, kamu teman-teman bisa ke developer tool aja. Kita mau buat dia versi iPhone Pro ya. Yang karena iPhone Pro itu mengikuti apa layoutnya mengikuti app zaman sekarang ya. Yang oke, kita ke developer tool, di sini kita pilih yang ini. Nah, kita bisa pilih yang bebas ya, iPhone 12 Pro ataupun apa nih, jadi pilih aja, ataupun dimension responsive. Jadi ini, nah oke gitu ya. Ya bisa dipilih aja, setelah teman-teman mau pilih yang versi apa ya. Oke, gitu aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini langsung aja
Langkah selanjutnya adalah kita ingin memberikan app bar-nya ini background, ya. Terusnya juga di sini kalau teman-teman lihat ada bacaan debug, ya ini bisa kita hapus kok ya, bisa kita hapus di bacaan debug ini, ya. Berikan dia background dulu aja, oke? Sekarang langsung aja di ininya, di desktop-nya, ya. Di sini bisa kita hapus saja, nih kita hilang. Nah, di sini untuk menghilangkan debug itu kita bisa di sini teman-teman di scaffold, ya di scaffold, di dalam scaffold ini kita kasih show, bentar, show mode as go, bukan di scaffold, bentar, di material add mungkin, saya lupa antara di material, oh ya gini, di material app teman-teman kasih kode yang namanya debug show checked mode banner. Nah, di situ teman-teman itu di situ bawaannya adalah true ya. Jadi kita bikin false aja. False ya. Boolean ya, kita kasih boolean yang false ya. Bawaannya dia true ya. Kalau kita Ctrl S, Ctrl save, kalau teman-teman lihat, sekarang kita ke ininya, tuh udah hilang. Oke, ya. Udah hilang ya. Nah, sekarang langsung aja kita Alt Tab, kemudian kita ke Oke, di sini kita lanjut lagi, kita ke scaffold ya. Oh iya teman-teman, untuk sekedar pemberitahu aja, jadi teman-teman bisa mendebug lewat tiga ini ya, tiga mode ya. Kita di sini gua itu debug lewat mode Chrome ya atau website ya, bisa Outget atau bisa Chrome. Nah, itu yang pertama. Kita juga yang kedua, kita bisa mendebug lewat mode emulator. Jadi kalau emulator itu nanti akan tampil HP di sini ya, HP-HP-nya ya. Ada handphone atau apapun ya emulatornya, ada handphone di layar teman-teman ya. Nah, kalau emulator ini disarankan ini untuk PC-PC atau laptop-laptop yang speknya tinggi. Jadi kalau spek-spek tentang kayak punya saya ini nggak kuat ya. Ya, karena emulator itu butuh spek tinggi. Karena nantinya yang di sini yang tampil itu adalah HP-nya, ya. Ada seperti display yang gambarnya HP. Nah, itu emulator. Nah, yang ketiga adalah teman-teman bisa mendebug lewat HP teman-teman sendiri, ya. HP teman-teman sendiri. Teman-teman gampang kok, Pak. Teman-teman bisa langsung aja buka USB debuggingnya diaktifin, kemudian teman-teman masuk ke yang namanya mode developer. Nah, udah langsung aja dicolokin ke USB. Nah, biasanya sih kalau gua sih biasanya ke apa namanya lewat mode ini sih, lewat mode yang ketiga yaitu adalah debug lewat si HP gua sendiri ya. Karena lebih real aja ya. Oke. Kalau emulator nggak keluar cepat gua ya. Sekarang gitu aja ya. Nah, sekarang kita mau mewarnai si app bar-nya ini, kita langsung aja masuk ke dalam app bar-nya, kita kasih yang namanya background ya, background color. Gue mau ngasih warna hijau, tadi itu warna hijau. Teman-teman cukup kasih aja colors. Bentar, tutup nih ya. Colors, ya, colors S, kasih aja titik, kemudian green. Ya. Kita Ctrl S aja atau Ctrl save, kemudian kita balik lagi save, kita cari ribet ya teman-teman. Ini, nah mana nih? Kok belum? Nah, oke ya. Udah hijau ya, udah hijau. Mantap ya, mantap. Oke, sekarang kita balik lagi ke VS Code. Oke, udah warna hijau. Sekarang lanjut lagi, kita kasih yang namanya ini, teman-teman. Tuh, ya. Kita kasih yang namanya logo dan juga ada bacaan title Tokopedia gitu. Oke, di sini kita butuh yang namanya title. Kalau di sini di Everton tadi ada yang namanya title. Nah, title. Nah, di sini title itu adalah bentuknya adalah widget. Jadi dia bisa dikasih widget ya. Nah, di sekarang kita kasih yang namanya row. Row itu untuk apa? Jadi di sini ada dua widget sebenarnya. Ya, widget logo, icon dan juga widget text ya, ada dua widget. Nah, di sini bentuknya adalah baris ya, ke kanan dan ke kiri ya. Maka dari itu kita butuh yang namanya widget row ya. Kalau bentuknya ke atas dan bawah seperti ini nanti bentuknya namanya adalah kolom. Jadi ada dua ya. Kalau kanan kiri itu baris ya, kalau atas dan bawah itu kolom ya. Kita butuh yang namanya row. Row itu apa sih? Row dan kolom adalah sekumpulan widget ya. Sekumpulan widget. Kita bisa kasih aja row ini. Nah, row dalam kurung kemudian dikasih aja children. Nah, di children ini teman-teman bikin kayak gini ya. Bikin list. Ini artinya list ya. Yang kayak gini itu artinya list. List
yang tipe datanya adalah widget, gitu ya, list yang tipe datanya adalah widget. Nah, teman-teman langsung aja di sini kasih yang kita bikin ikonnya dulu, ya. Di situ kan ada icon. Nah, icon bisa dikasih aja icon dalam kurung, ya. Kita punya widget yang namanya icon, terusnya icon lagi, icon, icon. Nah, icon tulis aja icon titik. Nah, nanti ada beberapa saran. Nah, icon titik kayaknya yang pas itu tadi shop, itu shop. Nah, tinggal dipilih aja shop yang mana. Aduh, bentar. Ini jaringan gue kenapa ya? Oh, udah connect padahal. Shop. Nah, ya. Oke, di sini bisa dilihat aja ada shop-shopnya. Nah, di sini gue pilih yang ini aja ya. Icon shop yang ini, kayak ini. Oke. Ini performing head cloud restart mulu, teman-teman. Ini kayaknya harus gua coba ntar gua gitu. Oke, di sini kalau gua Ctrl S, coba Ctrl Save. Oke, kayaknya gua harus ini deh, apa namanya di sini performance restart ada kendala dikit ya. Sebentar gua pause dulu ininya. Jadi teman-teman bisa cepetin aja. Ini gua matiin dulu jadi dia performance restart terus, entah kenapa nih Flutter gua, atau karena terlalu berat. Jadi API aja si Flutter ini sebagian alternatif bagi teman-teman yang mau terjun ke Android Studio, cuman speknya itu low ya, jadi Flutternya bisa kalian gunakan ya. Di sini gue memakai VS Code ya. Di VS Code ini text editornya ya cukup bagus ya, sangat bagus ya untuk teman-teman membuat project ya. Ini kita hapus aja tuh, terlalu banyak text gitu. Oke. Ini lagi debug ya, kita debug ulang ya. Kita udah kasih yang namanya icon ya, icon shop. Tuh, kayak gini begitu ya. Ini bisa kalian cepetin aja ya, males ngedit, lu males banget ngedit banget. Sambil dilihat-lihat aja ya, sambil belajar-belajar aja di sini ya. Di sini home-nya itu kita pakai scaffold ya. Di scaffold ini kita punya yang namanya F-bar ya. F-bar itu bagian atasnya, jadi teman-teman kalau buka aplikasi terus yang ada bagian atasnya itu namanya F-bar. Nah, ini aduh, ini terlalu besar ya ini kita. Nanti kita ke mode Chrome lagi aja, mode developer. Mana nih? Kok nggak muncul? Muncul. Oke, muncul teman-teman. Sudah muncul nih. Sudah muncul. Oke, mantap ya. Ini bisa gua terbiasa dengan yang mode ini, mode more tool, developer tool. Terusnya kita pakai yang bisa yang nah, ya, pakai yang iPhone 12 Pro ya. Itu. Oke, kita ke PS Code lagi. Ininya udah jelas nih, kita bikin yang 100% udah jelas. Nah, ininya udah jelas nih teman-teman ya, udah ikonnya udah kebentuk, tinggal kita kasih title ya. Di dalam ini nih, di bawahnya icon teman-teman bisa kasih aja yang namanya widget text ya. Ada widget yang namanya widget text, terusnya teman-teman bisa kasih aja. Nah, di dalam widget text ini teman-teman langsung aja kita kasih string atau tipe data text ya, biasa kutip dua, terusnya kasih aja Tokopedia. Tokopedia. Oke, sekarang bisa di Ctrl S aja, nanti kita langsung coba kasih. Oke, ya. Udah kebentuk nih Tokopedia gitu ya. Mantap, 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 mantap. Ya, Tokopedia. Oke. Nah, sekarang udah kebentuk seperti ini, lanjut lagi kita ke bagian bodinya ya.
Udah, bagian atasnya udah, coba kita cek. Ya kan? Sama kan? Sama kan? Nah, bagian atasnya udah. Oke. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, sekarang lanjut lagi kita ke bagian bodinya. Oke, di sini ini ada dalam kurung tutupnya F bar. Ya, di dalam kurung tutupnya F bar teman-teman bisa kasih spasi aja, tinggal kasih body. Ya, di bodinya ini kita kasih yang namanya kontainer. Ya, kontainer. Jadi kontainer itu full ya, apa sebentuk kotak gitu ya. Kontainer itu tempat membungkus ya, widget untuk membungkus widget-widget kalinya. Gitu. Kita kasih kontainer ya. Di kontainer ini kita kasih yang namanya nih, kalau teman-teman lihat di sini tuh ada gambar, ini ada widget, ini ada gambar, ada login, ada ini, ada ini. Nah, ini adalah banyak berbagai macam kontainer ya. Jadi gambar ini dibungkus oleh kontainer. Nah, login ini dibungkus lagi oleh kontainer. Username, password ini dibungkus lagi oleh kontainer ya. Jadi ini adalah ada sekumpulan kontainer-kontainer ya. Kontainer itu fungsinya untuk membungkus lah ibaratnya. Ya, karena dia mempunyai yang namanya margin dan juga padding. Ya. Jadi kita bisa bebas ngatur-ngaturnya. Nah, ini dibungkus oleh beberapa macam kontainer. Nah, kontainer adalah widget ya. Tadi sudah kita pelajari, row dan kolom adalah kumpulan widget. Kalau row itu dia rata kiri ke kanan, nah kalau kolom itu dari atas dan bawah. Nah, kalau kalian teman-teman lihat di sini kan atas dan bawah, ya kan? Tuh, dari atas ke bawah. Tuh ya, nyusunnya dari atas ke bawah ya. Tuh. Nah, berarti kita butuh yang namanya kolom, bukan row. Ya, kalau tadi kan row. Nah, kita butuh yang namanya kolom. Nah, kita langsung aja kasih child. Ya, jadi kontainer ini punya child atau punya anak yang namanya kolom. Di dalam kontainer ada kolom, gitu maksudnya ya. Nah, langsung aja di sini bisa shift alt F buat, nah ya, shift alt F ya biar rata gitu ya, biar rapi ya, shift alt F. Nah, waduh maaf. Nah, di kolom ini kita kasih sama yang kayak tadi, children, ya. Children, terusnya kita kasih, ada di situ list, nah kita kasih tipe datanya widget. Nah, di sini langsung aja di dalam list ini teman-teman isi. Ya, mungkin teman-teman kalau udah belajar pemrograman tahu apa itu list ya. List adalah sekumpulan tipe data ya. Nah, di sini isi aja. Pertama kita kasih, di dalam list ini kita kasih yang namanya kontainer. Ya, kontainer. Ya, di kontainer ini kita kasih yang namanya sebentar, atau mungkin fleksibel gitu. Oke, kita di kontainer ini kita kasih apa ya, warna. Oh ya, image. Aduh, warna. Ya, kita kasih gambar ya. Kita langsung aja di sini kan dimulai dari atas dulu ya teman-teman, dimulai dari atas baru ke bawah. Nah, yang pertama kan ini gambar. Nah, kita kasih gambarnya dulu, kita masukin gambar. Nah, untuk memasukkan gambar ini, jadi kita cheat lagi ya, di dalam kontainer ada widget lagi yang namanya image. Ya, image. Nah, di sini langsung aja teman-teman. Nah, karena kita ini image-nya lewat aset, ya, jadi ada dua ya. Kita bisa lewat aset dan juga bisa URL. Nah, kalau lewat aset teman-teman bisa ketik aja aset image. Aset image tuh. Aset image kayak gini. Nah, kalau dari URL network image, teman-teman bisa ketik aja network image. Nah, kalau kita kan dari aset image. Nah, disesuaikan aja aset image, terusnya tadi ya sesuaiin foldernya gambar, ya gambar, terusnya topet.png kan gitu ya, png. Nah ya kayak gini. Jadi kalau Ctrl S, Ctrl Save, coba kita cek. Aduh, jangan sampai kayak tadi, performing have restart lagi terus-terusan. Ini kenapa ini? My Flutter, performing have restart terus. Intinya gue butuh yang namanya MacBook, teman-teman. Aduh, MacBook. Tapi ini mungkin gara-gara gue nge-record juga kali ya. Di sini gue memakai laptop yang speknya itu cukup kentang ya, RAM 4 GB, tapi udah SSD sih. Nah, SSD aja kayak gini ya.
Jadi teman-teman saranin pakai SSD aja. Ini kayaknya harus gua pause dulu ya. Ini performing health restart lagi karena mungkin gambar yang kita masukin jadi agak nge-lag. Ada agak berat nih, bisa gua offin lagi SSD-nya, nyalain lagi. Nah ya, gitu. Oke, kita sambil ngeliat aja di sini. Kalau teman-teman lihat nanti kita kasih ini di sini gambar ya. Untuk login ini kita bungkus pakai kontainer lagi ya. Terusnya di username ini kita bungkus pakai kontainer lagi. Password ini kita bungkus pakai password. Oke gitu ya. Itu ini bisa gue post dulu aja. Oke, di sini udah selesai ya, udah running. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gitu ya. Nah, ini udah running. Nah, outputnya seperti ini, ya, tampilannya seperti ini. Mungkin kalau menurut gua ini kegedeannya gambarnya kita jarak antara si gambarnya ini dengan yang apa namanya dengan si siapa nih si app barnya ini dekat ya, tipis banget ya. Jadi kita kasih margin ya, kita kasih margin bagian atasnya atau bagian topnya kita kasih margin. Kemudian gambarnya bakal kita kecilin. Oke, gampang aja buatnya. Itu yang pertama kita kasih margin dulu. Nah, di dalam kontainer ya, jadi kita kasih marginnya itu di kontainer ya, karena image itu nggak punya margin. Ya, yang punya margin itu kontainer. Nah, kita kasih margin aja. Oh iya, bukan kontainernya ini, teman-teman. Kontainernya ini. Ya, kontainernya ini. Kita bisa shift alt F dulu. Nah, kontainer yang ini margin kita kasih FG ya, untuk memberikan margin ke FG insert only. Kita kan hanya only ya, kita kan cuma mau topnya aja ya atau bagian atasnya aja. Nah, kita kasih margin aja, selera aja teman-teman. Kalau gue mungkin 20. Coba bisa nggak nih 20. Ini kayaknya gue bawaan karena si ini kali ya, apa namanya, gue pakai more tool developer jadi agak nge-lag ini. Coba gue pakai mode kayak gini. Nah, nih ya, dia nggak nge-lag ya. Dengan model yang kayak gini dia nggak nge-lag. Ya gue pakai yang kayak gini aja deh. Gitu ya, gitu ya. Udah dia kasih margin nih, kalau gua tambahin misalnya 40 dia bakal ini lagi 40 coba apa kurang. Coba ini kayaknya gua post dulu. Oke ya, dia lagi running lagi nih. Coba kita cek dulu. Nah, lagi waiting, lagi running teman-teman. Ya udah selesai. Oke ya, tuh kan, mantap ya tampilannya ya. Oke, ini kayaknya gua kasih ini tuh apa namanya, tingginya ini jangan terlalu tinggi ya. Si kontainer ini punya properti lebar dan tinggi ya. Jadi kayaknya gua kasih height-nya ini eh, berapa ya? Height-nya mungkin 100, berapa ya? Mungkin 100 lah ya. 100 width-nya atau lebarnya ini gua kasih yang 200 lah. Gua Ctrl S. Tuh. Oh, terlalu kecil. Oke, ini udah gak terlalu nge-lag teman-teman. Jadi kayaknya gue pakai mode yang kayak tadi agak ribet nih. Jadi ini udah pakai mode yang kayak gini aja. Nah di sini kalau lo lihat tuh di sini terlalu kecil kayaknya nih, kayaknya kita kasih tingginya itu mungkin 200. Ya sesuaikan aja, coba-coba aja. Dan juga width-nya 500 coba. Oh, oke mantap. Ya, sudah mantap. Ya, mantap ya. Ini pas lah ya, pas. Ini kayaknya margin stopnya nggak 30. Oke ya, kita ya. Ini kalau kita ke yang versi yang ini, tuh kan, kayak gitu. Oke, mantap, 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 mantap. Kayaknya tingginya 300 deh. Ini buat kurang, ngeliatnya kurang tinggi aja. Hmm, gimana? Ketinggian ya. Iya, 200 ya. Tinggi dari kontainernya itu 200. Oke,
kita sudah buat kayak gini, tinggal kita buat yang namanya teks loginnya tadi ya, bacaan loginnya tadi. Nah itu kita bungkus dengan kontainer lagi. Bisa kayak kita kasih ini aja, ini kita kasih tanda koma di sini ya. Ya kita kasih anggota baru lah di dalam list itu, kita kasih anggota baru. Nah tetap aja sama aja teman-teman, kita kasih kontainer. Nah, kontainer dengan cioknya itu ya, atau anak di dalam kontainer ini ada yang namanya teks ya. Kalau tadi kan dilihat ada login, bukan login. Nah itu teks ya. Teks, terusnya kita kasih tulisan login. Coba kita save, Ctrl S ya. Nah, udah ada nih, udah ada login kayak gini. Nah, tinggal kita buat dia miringin ke samping gitu ya. Ini untuk miringin ke samping ini kita gampang banget, teman-teman bisa kasih aja apa ya, sebentar, login. Kita buat dia miringin ke samping. Kita kasih, nggak miringin ke samping dulu, melainkan kita kasih kayak marginnya ini juga terlalu dekat ya, sama si gambar ini terlalu dekat. Nah, kita buat ke samping. Oh ya, untuk buat ke samping gampang aja teman-teman. Jadi di dalam kolom teman-teman bisa kasih yang namanya adalah main axis alignment ya. Main axis alignment ya. Dia punya properti main axis alignment di dalam kolom ya. Ingat di dalam kolom ya. Main axis alignment-nya kita bikin dia N. Coba. Ctrl S, kita balik lagi, atau N atau coba. Oh, bukan main axis alignment, melainkan cross axis alignment. Ya. Cross axis. Main axis itu dari atas ke bawah, cross axis. Cross axis alignment. Jadi dia buat dia rata kiri semua ya. Rata kiri semua. Kita buat dia center and start start. Kita Ctrl S. Oke ya, udah jadi nih ya. Loginnya udah dibentuk di sini, udah kayak gini. Nah, di sini kayaknya loginnya ini kita kasih padding ya, jarak dari teks loginnya itu dengan kontainer ini kan mepet banget ya, kita kasih padding aja nanti. Oke, langsung aja si loginnya ini kalau teman-teman lihat itu warna teksnya itu hijau, terusnya juga size-nya besar. Nah, gampang banget ya. Teman-teman bisa kasih widget di dalam teksnya ini, teman-teman bisa kasih properti, bukan widget, properti yang namanya style. Nah, di properti ini kita bisa ngasih yang namanya text style. Jadi untuk memberikan style atau kita memberikan gaya-gaya di dalam kata-katanya. Nah, di dalam text style ini kita mau ngasih kata-kata loginnya itu ukurannya besar ya. Kita bisa kasih aja font size. Nah, font size, nah ukurannya setelah teman-teman. Kalau gue kayaknya 20, bisa aja pas deh ya. Oke. Oke, pas nggak? Ini nggak pas lah ya, 35 kayaknya sih ya. 30 lah atau 30. Warnanya hijau. Nah, untuk memberikan warna teman-teman bisa kasih color. Nah, ketika color green gitu ya. Bisa shift apa aja biar lebih rapi. Ctrl S. Oke. Oke, mantap ya. Kayaknya warna hijaunya ini terlalu muda. Ya bisa kasih green berapa nih? Green. Nah, ini ada kalau teman-teman pin dia atau hover dia nanti ada keluar contekan kayak gini. Nah, kayaknya green 800 yang pas. Coba Ctrl E. Oke ya, gelap ya, agak lebih gelap dia. Oke, kita kasih paddingnya. Jadi ini terlalu mepet ya dengan jarak ya ini kita kasih padding. Padding itu adalah jarak jarak ke dalam. Kalau margin itu jarak keluar ya. Nah, kita kasih padding aja. Di sini paddingnya ini kayaknya left ya, sebelah kiri ya. Padding left. Nah, kita kasih padding aja kayak gitu. Padding, edit, only ya, karena cuma live-nya aja yang mau kita atur. Terusnya kita only kayaknya 40 deh. Tuh ya, udah agak ke kanan ya. Oke, udah agak ke kanan. Coba kalau kita lihat di sini, oke, udah mantap lah ya. Kayaknya tulisannya kurang gede teman-teman. Ya.
Ini kayaknya nggak 30 default-nya. Oke, di sini bisa kasih kayak gini aja. Nah, di sini kayaknya nggak hanya lab-nya aja, stoknya juga. Nih, kalau kita lihat, ini jarak antara ini agak apa namanya, agak mepet ya. Oh ya, kalau topnya ini kayaknya margin deh. Tapi margin all, jadi jarak sama si gambar ya, jarak kontainer sama gambar itu kan agak mepet tuh. Nah, makanya margin. Ya, kalau kita kasih kayak gini, oke, udah ya, udah normalan ya. Itu 30, 40. Oke, mantap. Jiwa teman udah mantap ya. Ini pas lah ya, login. Ini kalau kita cari yang di sininya, oke mantap. Oke, pas lah ya. Oke, nah kita sekarang lanjut lagi, kita mau buat yang namanya text field ya. Jadi kayak input text kayak gini. Nah, di sini ada icon, ada text fieldnya. Oke, sekarang langsung aja untuk membuat text field ini sama aja kayak tadi, kita bungkus lagi pakai kontainer ya. Terusnya di sini kita bisa kasih koma aja, koma, terusnya kita ini. Jadi kita nambahin anggota baru ya. Kalau nggak dikasih koma gimana bang? Error ya. Ini misalnya kita langsung kasih aja kontainer kayak gini, itu error. Karena apa? Dia nggak pemisah, nggak dipisah. Ya. Kita kasih koma. Gitu. Nah, di sini langsung aja dari kontainer ini bisa kita kasih, bentar, text field ya, field dia punya anak text field ya, di dalam kontainer ada yang namanya text field. Nah, ini gua kalau gua kontrol save, coba kita lihat ya, coba kita lihat. Oke, itu ya. Ada input text, kita bisa input text kayak gitu ya. Tuh, tuh ya. Nah, kita bisa input text kayak gini. Nah, ini kan bentuknya masih sederhana banget ya. Masih sederhana banget. Sedangkan tadi kalau kita lihat di situ bentuknya bagus ya. Nah, itu kita edit dulu. Jadi text ini punya sama kayak teks, dia punya style atau punya gaya ya. Coba kita lihat di sini, kita bisa hint tuh. Di ini ada properti-propertinya tuh. Kalau teman-teman lihat tuh ada style ya. Tuh ada. Nah, untuk tekstil ini kalau memberikan gayanya itu bukan style. Kalau teks kan style. Kalau tekstil ini ada yang namanya input decoration. Decoration. Ada yang namanya decoration atau dekorasi lah. Nah, decoration ini punya widget yang namanya input decoration. Nah, gitu ya. Nah, kita saatnya kita edit-edit. Kalau teman-teman lihat di sini yang udah jadi ini nih, bentuknya ada ikonnya, terusnya ada di dalamnya ada teksnya, terusnya ada bordernya, ya, gitu. Nah, sekarang kita langsung aja di sini buat input decoration, kita buat dulu, kita hint dulu di input decoration ini ada apa aja. Oke, ada hint graphic, physics, counter, fillet. Fillet itu untuk mewarnai ya, jadi warnanya apa, ya kita fill ya. Oke, kita kayaknya kita butuh yang namanya bordernya dulu. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di situ kan di sini nih ada bulut-bulut kayak gini ya. Nih, bikin kayak gini nih. Nah, itu namanya kita butuh bordernya dulu, ngedit bagian apa namanya pinggir-pinggirnya. Kalau tadi kan kita nggak ada bordernya ya. Ini untuk properti itu bisa kalian kontak aja teman-teman yang pas itu properti border. Saya lupa untuk memberikan border ini apa ya, prefix icon bukan, suffix textile, widget, string, textile, color, input border. Nah, ini nih bordernya. Oh iya, border ya, bisa kasih aja border di input decoration ini, kita kasih border, terusnya juga. Nah, untuk bordernya kita kasih outline input border. Nah, ini outline input border. Outline input border ini punya properti yang namanya border radius ya, border radius. Nah, kita bisa kasih aja border radius. Nah, kita bikin border radiusnya sirkular. Jadi maksud border radius sirkular apa?
Ini kalau teman-teman lihat di sini tuh kan ada kayak dot gitu, bulat-bulat kayak gini. Nah, kita kasih buat namanya border radius sirkular. Buat kayak gitu. Border radius. Nah, titik-titik. Bentar. Shift Alt dulu. Border radius. Aduh. Nah, sirkular. Tuh ya. Terusnya kita kasih aja 10 kayak ini yang pas ya. Kita penuh. Ya. Maksudnya 10 apa? Maksudnya apa namanya? Kalau teman-teman lihat tadi lengkungannya itu berapa? Nah, kita kasih lengkungannya 10. Coba. Nah, ini udah kebentuk ya lengkungannya ya. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Oke. Ini kayak terlalu gede ya, terlalu gede. Nah, ini biar nggak gitu. Lupa ya. Gitu. Oke, sekarang udah kita kasih border. Sekarang langsung aja kita kasih yang namanya border udah. Planet kita kasih ini kalau teman-teman lihat di sini kan yang udah jadi ini bentuknya full ya, full full banget ya, full apa namanya, full dari ujung ke ujung. Nah, kita pengen bikin dia kompres ya, atau pendek lah gitu ibaratnya ya. Yang kita pendekin berarti kita butuh di apa namanya, di teks di ini decorationnya kita kasih size. Coba apakah ada size di sini? Jadi teman-teman itu sebenarnya Flutter ini gampang banget ya teman-teman, kalau mau membuat icon ya ada namanya icon. Nah, ini udah kayak contekan nih ibaratnya ya. Ya, itu gitu ya. Nah, sekarang kayaknya di kontainernya aja yang kita atur, kita width-nya ya atau lebarnya kita atur. Nah, lebar kontainer ini kita atur jadi 50, coba Ctrl S. Oke, terlalu kecil ya. 50 itu terlalu kecil, jangan 50 teman-teman. Eh, 100. Oh, terlalu full, 500. 400. 3,5 kayaknya. Oke, 3,5 pas lah ya. Oke, pas, pas, pas. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat di sini mentok ya. Jadi kayak biasa kita buat yang namanya padding ya, padding. Paddingnya sama kayak tadi, padding layer. Padding, set, only, kita buat left, terusnya kita kasih yang namanya 30 aja. Ctrl S. Nah, oke udah ya. Oke, sudah. Ya terlalu mepet sama baca loginnya, kita kasih margin lagi. Ini kita ratain aja mau login ya, jadi kita kasih 40 kayaknya. Ctrl S lagi. Oke, rata. Nah, kita kasih margin kalau teman-teman lihat di sini antara si tekstil ini sama si bagian login ini mepet ya. Jadi kita kasih margin. Kenapa margin? Karena kan kita berpengaruhnya dengan bagian luar. Kalau luar itu margin, kalau dalam itu padding. Nah, kita kasih top, terusnya kita kasih 20 aja coba, Ctrl S. Oke, pas lah ya. Apa ya? Nah, sekarang udah buat seperti ini, saatnya nah udah ya. Nah, kita kalau teman-teman lihat di sini itu ada yang namanya username kayak gini. User username. Nah, untuk membuat kata di dalam ini gampang banget, teman-teman bisa pakai yang namanya input decoration ini. Ya, di dalam input decoration ya, bukan di offline input decoration, di input decoration. Ada yang namanya label text. Nah, label text ini langsung aja dikasih string atau kata-kata username. Kalau kita Ctrl S, tuh udah ada. Oke ya, udah ada ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu ada yang namanya icon. Nah, teman-teman bisa kasih aja icon di sini. Icon, terusnya kasih kayak biasa icon dalam widget icon. Ini dalamnya ada icon. Nah, kalau tadi itu kayaknya ini kita pakai icon yang namanya person atau orang ya. Bentuknya kan orang ya kayak gini. Nah, ketik aja person. Person. Oh, person itu. Ya. Kalau kita Ctrl S coba deh. Nah, oke, udah ya. Mantap. Di jauh.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini ikonnya itu masih warna abu dan juga si text box-nya ini warnanya agak masih apa namanya? Masih polos lah ya. Nah, kita kalau lihat di sini nih di gambar ini tuh warna tekstilnya itu enggak, melainkan warna-warna hijau-hijau dikit gitu ya. Nah, ini juga warnanya hijau terang, hijau gelap ya, sama kayak hijaunya si login. Nah, ini bisa kita ganti aja warnanya. Untuk ganti warnanya ini masih di dalam icon, kita mau ganti warna si iconnya, kita kasih yang namanya color. Tuh, ya. Terusnya kasih color kayak biasa, green. Kita samain aja dengan warnanya si teks. Tadi kan green 800. Kalau kita Ctrl S, coba kita cek. Oke, udah warna hijau. Ya. Nah, di sini juga kita mau ngasih bagian username-nya ini warna hijau. Nah, itu kita bisa kasih yang namanya fill color. Ya, di sini di properti yang baru ya. Kita kasih properti yang baru di input recursion namanya fill color. Nah, langsung aja color green. Kayaknya coba kita Ctrl S. Kok nggak bisa? Bentar, kok nggak bisa ya? Fill color. Oh, ada fillet. Oh, belum kita bikin dia true. Ya, jadi di sini belum kita aktifin. Kita bikin dia true atau kita aktifin dulu. Ya, jadi bawaannya dia masih false. Coba kalau gua Ctrl S lagi, save. Oke, udah jadi ya. Ini kayaknya nggak warna hijau, benar-benar hijau kayak gini. Kita kasih hijau muda ya. Ini kalau kita lihat hijau muda itu tadi, nah 50 lah ya. Kita kasih 50 ya. Kita Ctrl S. Oke, mantap. Wih, mau jadi ya. Nah, sekarang langsung aja kita bisa lanjut ke bagian kedua, yaitu adalah bagian si passwordnya. Di sini kalau teman-teman nggak usah ribet-ribet lagi, bikin-bikin lagi, kita cukup copy paste aja bagian kontainernya ini, ya. Ctrl Shift, ya, paste aja. Nah, di pas bagian kontainernya aja, nih. Set, Ctrl C, ya, pas di bagian tutup kurung kontainer, ya, tutup kurung kontainernya, teman-teman sampai sini aja, oke? Seperti biasa dikasih koma sebagai pemisah anggota baru, ada wujud yang baru nih. Kalau gua save lagi, Ctrl S, oke, ya, mantap ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat tuh, di sini harus kita ganti aja ya. Harus kita ganti ikonnya ini jadi kunci ya kalau tadi lihat, dan juga kata-katanya nggak username melainkan password. Oke, kita ganti dulu kata-katanya jadi password. Itu terusnya ikonnya mana ikonnya? Nah, kita ganti jangan person melainkan key. Oke, bahasa Inggrisnya kunci kan key. Oke, keyboard. Mana keyboard. Oh, ini icon VPN key. Teman-teman bisa pakai icon VPN key. Oke, VPN siap. Oke, kasih nah, Ctrl S. Oke, jadi ada. Digital. Oke. Sekarang mantep nih teman-teman ya. Udah hampir 80% udah jadi. Tinggal kita kasih button ya. Kalau teman-teman atau tombol. Kita tidak ya, tombol kayak gini. Oke. Nah, kayak gini kayak biasa lah ya. Kita kasih kontainer lagi. Ya, kontainer ini pentingnya jadi kayak ngebungkus-bungkus ya. Berarti dia kayak pembungkus kontainer. Nah, untuk shieldnya itu kita punya yang namanya elevated button. Elevated button. Button kayak gini. Nah, widgetnya elevated button. Nah, di sini on press itu maksudnya pas diklik apa reaksinya? Biasanya kan kalau teman-teman klik misalnya login ke halaman pindah ke halaman berikutnya. Enggak, kita nggak buat seperti itu karena kan kita fokus ke desainnya aja. Kita nggak buat dia apa namanya main-mainan apa namanya pindah layar. Nanti kalau kayak gitu kita bisa pakai bahasa pemrogramannya. Nah, bahasa pemrogramannya adalah DAG ya. Dan kan kita nggak kasih on preset, kita kasih kosongin aja kayak gini. Kosongin atau anonymous method. Ini namanya anonymous method ya, teman-teman kalau belajar yang namanya ini adalah anonymous method. Nah, child-nya ini kita bisa kasih yang namanya teks ya.
Ini widget ya. Jadi apa aja bisa dikasih di dalam sini. Teks, gue ngasih teks dengan kata-kata login. Coba Ctrl S. Alhamdulillah, itu udah jadi jarang nge-lag lagi, tadi beberapa kali nge-lag. Oke ya. Tuh, bisa lihat di sini dia itu ya apa namanya ada di sebelah sini, sedangkan kalau di sini itu dia rata ya, rata, terusnya juga dia ini apa namanya rata, terusnya dia juga ada di tengah gitu. Oke, langsung aja, gampang aja buat seperti itu. Kita mana nih? Kita copy export. Oh iya. Ini kayaknya terus shift alt F dulu biar lebih rapi. Kita kasih yang namanya hmm, apa ya? Bacanya kayak gini. Hmm, kita kasih si buttonnya ini warna hijau dulu aja ya. Untuk memberikan style pada button kita pakai style, bisa pakai style ya, style kayak gini. Nah ini bisa kita kasih di samping logo, di samping shelf ya. Kan ini properti juga. Style, terusnya kita kasih yang namanya elevated button, style from. Nah kayak gini, elevated button style from. Control Shift Alt F, elevated from, kita kasih warna dulu aja hijau deh. Background colornya kita warna hijau. Oh bukan apa? Primary ya. Untuk button ini kalau mau ngasih warna itu primary ya. Primary. Ya, kita kasih color green. Ctrl S. Tuh di warna hijau ya. Nah, tinggal kita bikin dia ukurannya kita panjangin ya. Kita lebarin width. Kenapa nggak ada? Ini tidak ada. Oh, kita di luar. Tidak di luar style from. Kita kasih apa ya? Oh nggak ada. Satu. Untuk size, nah ini size minimum. Oh, fixed size. Fixed size, kita kasih dia size dengan widget size. Nah ini ada width, ada height. Nah setelah kamu, kalau teman-teman kalau widthnya mungkin terus tingginya jangan 150 atau 30. Kalau button itu nggak perlu tinggi-tinggi ya. Oke ya. Di sini kalau teman-teman lihat di sini mentok ya. Ini bisa kita kontainernya bisa kita kasih margin only, bagian atasnya berarti top kita kasih 20, Ctrl S. Oke, udah ya. Nah, ini bisa kita panjangin aja ya, bisa kita panjangin. Ini enggak 100 kayaknya widthnya atau lebarnya, ya kan 2,5 mungkin. Ctrl S aja. Kita lihat, oke, ini udah pakai. Nah, ini kita buat padding ya untuk jarak dari dalam jarak kontainer sama apa sih sama si tombolnya kita kasih padding kayak biasa sama kayak tag tadi, padding kita kasih edit bisa on di left ya sama sebelah kiri yang mau kita setting, kita kasih aja 30 lah coba. Oke, udah bisa mas, udah 30 40. Oke, apa masih kata lah ya, atau terlalu ini 45 itu. Oke, 45. Nah, ini kayaknya width-nya kita lebarin lagi, teman-teman. Jangan 2,5. Oke, 300, 320 dong. Oh, enggak, 300. 30, 300. Ini kayaknya terlalu menjorok ya. Jadi kayaknya enggak 45, 40 benar. Tiga ratus 310 ya.
Oke, lanjutkan. Pas, pas. Coba. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita buat bacaan belum daftar yang bagian terakhir nih, teman-teman. Kita buat yang bagian daftar ini, belum daftar sign up. Di sini, walaupun ini teks ya, ini warna biru aja, cuman nggak bisa diklik ya, karena biasanya kan teman-teman mengira ini link ya, bukan, ini nggak rolling karena kita nggak hanya di bagian desain aja, kita fokus di bagian desain aja. Di sini kalau kita lihat belum daftar sign up, di sini itu kita butuh yang namanya dua widget. Widgetnya itu sama-sama teks. Yang pertama teks, widget teks belum daftar dengan widgetnya sign up. Nah, kalau teman-teman lihat ini dari kiri ke kanan, nggak dari atas ke bawah, berarti kita pakai row ya, kita pakai row. Oke, kayak tadi lagi di bagian kontainer, kayak biasa dikasih koma, kita kasih row, kita kasih children, widget. Nah, isinya sama-sama teks teman-teman. Kayaknya kita kasih center. Kita kasih, maaf, kayaknya kita kasih center kan itu di tengah. Kita kasih center. Nah, baru kita kasih row, jobnya itu row, dia punya anak row. Nah, barulah kita kasih children. Nah, ini ya, kalau mau melihat ini, coba kita ya, belum daftar, apakah udah di tengah, coba kita aja. Udah di tengah, udah di tengah, cuman nggak center ya. Oh iya, ini kayaknya kita harus bungkus pakai kontainer lagi, lupa kita bungkus pakai kontainer ya. Hapus saja nih, ini biasa kita bungkus kontainer lagi, kontainer, dan dia punya field, fieldnya itu adalah row. hmm. row Builder ya, berisi sekumpulan widget. Nah, ini bisa kita kasih aja, bisa kita kasih next, belum daftar ya. Kalau kita kontrol oke, sama aja. Nah, di bagian row-nya kita butuh yang namanya, kayaknya kita butuh yang namanya shift after dulu deh. Di bagian row-nya kita butuh yang namanya my axis alignment. Kita buat center. My axis alignment. Kita buat center. Oke, ya, jadi center. Belum daftar, terus kita kasih login, kata-kata belum daftar, login itu terlalu terlalu ini ya, terlalu kiri. Mungkin nanti pas di mode ini akan beda kali ya. Oke, belum daftar, sekarang langsung aja kita kasih kata-kata lagi, teks lagi, sign up. Kalau teman-teman lihat di situ bacaan sign up-nya warna biru, berarti kita butuh style gitu, sama kayak tadi text style. Maaf, kayak gini. Apa itu penting ya, jadi buat ngerapihin. Sign up, sign up. Oke, terdaftar sign up, dan kita di sini kita kasih style. Style ya, style untuk bikin teksnya ada gayanya, terus kita kasih text style dengan widget text style. Bentar, text style. Nah, ini text style. Bisa kita kasih colornya itu warna biru. Ya. S. Oke. Mantap.
Renata kita kasih mati. Biasa lewati top. Oke, mantap teman-teman. Oke, sudah jadi. Coba kalau kita versi ini ya, versi developer. Waktu mungkin ada perbedaan teman-teman biasanya kalau versi developer. Coba versi iPhone 12 Pro, oke rata ya, mantap ya. Sudah rata ya. Udah, nggak nyangka bisa juga. Wih, mantap. Udah jadi teman-teman. Nanti gue bakal ngasih capturean bentuk versi aplikasi yang gue debug lewat HP ya. Nanti gue di video akhirnya gue bakal kasih versi lewat HP-nya gimana. Tapi kurang lebih seperti ini ya. Oke, sudah jadi juga kita bikin ini apa Tokopedia-nya gitu ya. Bisa ini nggak bakal nge-link kemana-mana ya, sign up ini ya. Belum data sign up. Oke. Oh iya teman-teman, di sini belum kita kasih apa namanya input. Jadi teman-teman kalau misalnya lewat HP ini bakal crash ya, percaya ini bakal crash ya, karena apa, nanti kan ada keyboard ya. Jadi kalau teman-teman ketik kan biasanya ada keyboard muncul di bagian bawahnya. Nah itu dia bakal tabrakan dengan widget-widget yang kita bikin ini. Nah agar dia tidak tabrakan, kita dikasih aja di sini ya, di bagian mananya ya, di bagian di bagian scaffold kalau nggak salah. Oh iya, di bagian ya bagian scaffold kita kasih yang namanya, dia lupa untuk ngasih itu namanya oh iya, dia di bagian scaffold ini teman-teman kasih resize to avoid bottom inset. Nah teman-teman buat yang namanya false biar tadi kan bawahnya true, teman-teman buat false jadi dia bisa gitu, ya that true ya. Nanti kalau ini bakal beda jauh ketika teman-teman bakal error kalau misalnya teman-teman nggak kasih kode ini di uh, di project teman-teman, ini bakal error. Kalau kita bikin true ini bakal error karena nanti bakal crash tabrakan. Mungkin nanti di bagian akhir video bakal gua liatin kenapa harus kita kasih false ya. Kalau true nanti bakal tabrakan alias antara keyboard kita dengan widget yang lainnya itu membentur ya. Jadi nggak bagus. Nah ini udah jadi teman-teman. Coba tuh bro, mantap betul. Oke gini aja teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, di akhir video nanti gue bakal kasih hasil running lewat HP. Oke gitu aja. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau gue share ya, semuanya gini ya kodenya. Sudah jadi. Oke.